Teman-teman sekalian, pendidikan dan kesehatan adalah dua tiang utama dalam membangun peradaban. Tanpa keduanya, tidak akan pernah lahir masyarakat yang kuat, mandiri, dan bermartabat. Tanpa pendidikan, manusia kehilangan kemampuannya untuk berpikir kritis, memahami dunia, dan mengambil peran dalam kemajuan bangsanya. Tanpa kesehatan, bahkan mimpi yang paling sederhana pun sulit untuk diwujudkan. Kita tidak sedang berbicara tentang fasilitas tambahan. Kita sedang membahas dua kebutuhan mendasar yang harus dijamin negara tanpa kompromi. Pendidikan bukanlah barang mewah, ia adalah hak. Ia bukan hadiah, melainkan kewajiban negara kepada rakyatnya. Demikian pula kesehatan. Tubuh dan pikiran yang sehat bukanlah semata-mata hasil pilihan individu, tetapi tanggung jawab bersama yang harus dijamin oleh sistem. Mari kita lihat kenyataan di sekitar kita. Pendidikan dasar hingga menengah memang sudah digratiskan. Namun, ketika seorang anak lulus SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, realitas pahit menampar wajahnya. Biaya kuliah yang tinggi menjelma menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus. Disinilah muncul ketimbangan yang sesungguhnya. Pendidikan tinggi menjadi barang mahal yang hanya bisa diakses oleh sebagian kecil masyarakat yang beruntung secara ekonomi. Pertanyaannya, apakah kecerdasan dan semangat belajar hanya dimiliki oleh mereka yang mampu? Tentu tidak. Maka dari itu, pendidikan tinggi seharusnya tidak menjadi ladang komersialisasi. Minimal, biaya pendidikan tinggi harus sangat murah, bahkan idealnya gratis. Seperti halnya pendidikan dasar, negara harus hadir, tidak sekedar sebagai penyedia fasilitas, tetapi sebagai penjamin penuh atas hak belajar setiap anak bangsa. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia kesehatan. Saat ini kita mengenal sistem BPJS sebagai cara negara membantu membiayai kesehatan masyarakat. Tapi jujur kita akui, sistem ini masih jauh dari ideal. Banyak masyarakat yang kesulitan memahami prosedur, menghadapi antrian panjang, dan bahkan akhirnya tetap harus mengeluarkan uang untuk pengobatan. Bukankah ini bertentangan dengan prinsip kesehatan sebagai hak? Saya mengusulkan pandangan yang mungkin terdengar di luar dari kebiasaan kita, namun justru sangat rasional. Seluruh layanan kesehatan haruslah gratis dan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Tidak perlu lagi kartu ini, kartu itu, tidak perlu lagi birokrasi yang melelahkan. Semua penyakit, dari yang ringan sampai yang kronis, dari flu sampai kanker, harus ditanggung negara. Kenapa? Karena kesehatan bukan urusan pasar, ia adalah urusan negara. Lalu muncul pertanyaan klasik, dari mana uangnya? Jawabannya sederhana, itu tugas negara. Negara yang bijak akan tahu bahwa membiayai pendidikan dan kesehatan bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang. Negara harus mencari cara untuk mengelola sumber dayanya, merombak sistem perpajakan, menekan kebocoran anggaran, dan menegakkan keadilan fiskal. Negara bisa menciptakan sistem yang memungkinkan kekayaan nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu mandat konstitusi. Kita terlalu lama hidup dalam paradigma bahwa layanan publik harus efisien secara bisnis. Padahal, pendidikan dan kesehatan tidak boleh dinilai dari neraca untung dan rugi. Seorang anak yang belajar dengan baik adalah masa depan bangsa, dan seorang pasien yang sembuh adalah keberlanjutan produktivitas nasional. Itu jauh lebih berharga daripada angka-angka di laporan keuangan. Maka dalam sistem ini, negara perlu hadir. Tenaga pendidik dan tenaga medis juga harus dijamin kesejahteraannya, bukan dengan mengejar insentif berdasarkan banyaknya pasien atau proyek-proyek penelitian yang menghasilkan cuan, tapi dengan sistem gaji tetap, sistem fixed income yang membuat mereka bisa fokus penuh pada tugas mulianya, mendidik dan merawat, tanpa dibebani pikiran soal kesejahteraan. Mereka adalah pilar peradaban, bukan tenaga kontrak dalam mesin ekonomi. Kita harus berani memikirkan di luar kebiasaan. Sudah saatnya kita tinggalkan pandangan bahwa gratis berarti tidak berkualitas. Justru ketika negara bertanggung jawab penuh, kita bisa menciptakan standar kualitas yang merata dan menyeluruh. Bayangkan jika seluruh warga negara tanpa terkecuali punya akses ke pendidikan tinggi dan layanan kesehatan terbaik, maka tidak ada lagi istilah anak miskin dilarang bermimpi. Apa yang saya sampaikan bukan utopia, ini adalah arah peradaban. Banyak negara telah membuktikan bahwa sistem ini bisa berjalan. Finlandia, Norwegia, Kanada, mereka berinvestasi besar pada pendidikan dan kesehatan, dan hasilnya adalah masyarakat yang sehat secara fisik dan mental, produktif secara ekonomi, serta tangguh secara sosial. Indonesia juga bisa, kita punya sumber daya, kita punya potensi, kita punya sejarah besar. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berubah, kemauan, merombak sistem, dan komitmen untuk menjadi rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan. Kesejahteraan bukan hasil dari belas kasihan negara, tapi hak yang harus ditegakkan. Pendidikan dan kesehatan gratis bukan sekedar mimpi, ia adalah keharusan moral, politik, dan konstitusional
Ia adalah wajah sejati dari negara yang berpihak kepada rakyatnya. Mari kita suarakan, mari kita perjuangkan, dan terima kasih.